Pernah nggak sih kepikiran kalau kita semua itu punya semacam kekuatan super? Bukan kekuatan buat terbang, tapi kekuatan untuk mengubah suasana di sekitar kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas ide yang kelihatannya simple, tapi dampaknya itu luar biasa. Gimana caranya kita bisa menambahkan cita rasa ke dunia kita, mulai dari hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Kita mulai dari sebuah kalimat kuno yang jujur aja dalam banget artinya. Kalimat ini tuh kayak teka-teki sekaligus tantangan. Kamu adalah garam dunia. Apa ya maksudnya ini buat kita yang hidup di zaman sekarang? Dan yang lebih penting lagi, gimana jadinya kalau kita sebagai garam itu kehilangan rasa asin kita? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ada yang ngerasain kan? Ada hari-hari di mana dunia itu rasanya kok hambar, kurang semangat, kurang peduli, pokoknya gitu-gitu aja. Nah, pertanyaannya, dari mana sih datangnya perasaan hambar ini? Nah, ini dia nih pengamatan yang menarik. Seringkali apa yang kita lihat, yang kita tonton, itu rasanya kosong. Gak cuma itu, coba deh perhatiin cara kita berinteraksi satu sama lain. Lagi di jalan, di antrian, bahkan di media sosial. Seringnya terasa dingin dan gak pakai hati kan? Nah, semua hal ini tuh sedikit demi sedikit bikin dunia kita jadi terasa tawar. Dan disinilah poin kuncinya. Masalahnya itu bukan terletak pada dunianya. Rasa asin itu hilang bukan dari dunia, tapi dari kita. Dari dalam diri kita. Rasa yang positif itu seolah-olah hilang dari sikap dan tindakan kita sehari-hari. Tapi, ada kabar baiknya. Kalau kita bisa jadi bagian dari masalah, itu artinya kita juga bisa jadi solusinya dong. Anggap aja ini sebuah panggilan, bukan buat jadi penonton yang pasif, tapi buat jadi agen perubahan. Jadi garam dan terang, mulai dari lingkungan terdekat kita. Nah, ini ngegambarin dua peran kita dengan pas banget. Sebagai garam, kita itu dipanggil buat ngasih rasa yang positif di setiap interaksi. Jadi pengaruh baik yang bikin keburukan nggak menyebar. Terus, pas kita ngelakuin itu, kita otomatis jadi terang. Kita nunjukin jalan lewat kebaikan kita. Jadi contoh yang kelihatan, bukan malah nyembunyiin kebaikan. Dua-duanya ini peran aktif yang saling lengkapin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bawa konsep yang keren ini ke dalam tindakan nyata sehari-hari? Gimana sih cara beneran nambahin cita rasa itu? Ini dia kuncinya. Perubahan itu dimulai dari hal-hal yang sering kita anggap sepele. Coba deh bayangin di tempat kerja, di tengah-tengah tekanan deadline, kamu milih buat bersyukur. Atau pas ada yang bikin salah, kamu milih buat sabar. Ketika ada kesempatan buat ngekritik, kamu malah milih buat nyemangatin. Bahkan senyum tulus ke Mbak Kasir itu udah jadi cara ampuh buat ngasih rasa ke dunia yang hambar. Ini bukan tindakan besar, tapi ini tindakan yang mengubah suasana. Sekarang, saya mau ngajak Anda buat ganti peran. Bukan lagi jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Anggap aja ini sebuah eksperimen pribadi ya, tantangan kecil buat Anda coba setelah ini. Pertanyaannya simple dan personal banget. Bukan buat besok, bukan buat lusa, tapi hari ini. Coba pikirin cukup satu aja, hal spesifik dari daftar tadi yang bisa Anda lakuin. Mungkin nyemangatin teman kerja yang kelihatan capek, atau sabar dengerin orang lain cerita tanpa motong omongannya. Pilih satu aja, dan coba lihat apa yang terjadi. Anda mungkin bakal kaget sendiri sama hasilnya. Oke, kita sampai di bagian akhir. Setelah kita ngerti konsepnya, udah ngerencanain aksinya, ada dua langkah terakhir yang nggak bisa dipisahin. Lakukan dan percaya. Ini dia panggilannya. Ini bukan soal sesekali nyoba, tapi soal tekad. Keputusan sadar buat hidup dengan cara yang beda. Setiap kali kita melangkah keluar rumah, ingat misi kita. Jadi garam, tambahin cita rasa yang positif kemanapun kita pergi. Dan yang terakhir, percaya sama prosesnya. Setiap kebaikan kecil itu ibarat benih yang kita tanam. Mungkin kita nggak selalu lihat buahnya secara langsung, tapi percayalah benih itu akan tumbuh. Itu akan bawa dampak baik buat orang lain. Dan dalam prosesnya, kita pun ikut merasakan hasilnya. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Cita rasa apa yang akan Anda tambahkan pada dunia Anda hari ini?